Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saat ini mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak dapat dunia berikan.
pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan, memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan, berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Hadirat-Mu penuhiku, takkan pernah tinggalkan. Hadirat-Mu penuhiku, takkan pernah tinggalkan. Hadirat-Mu
Bapa di surga, saatnya Tuhan kami ingin menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita serukan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan bersama. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Raja segala raja Tuhan. Engkau layak disembah Bapa. Engkau yang terutama Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk masa ini, kesempatan ini Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Bapa, sungguh Tuhan Engkau yang termulia, Engkau yang terutama, dan kami rindu Tuhan meninggikan nama-Mu. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya,
hidup ini, meninggikan nama Yesus. Ya, terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta kami cintamu, oh Yesus, kau selamanya di hidup kami Tuhan. Oh, kerinduan kami menyembahmu, sembahmu selamanya. Oh haleluya, ya Rababa Shaka, ya Rababa, kami rindu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan karena kami dapat bersama-sama beribadah di dalam talian. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dimanapun saat ini anak-anak-Mu berada Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan terus menyertai memimpin kami di seluruh ibadah kami. Dan kami percaya segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kami sangat bersyukur karena Anda
sekali lagi bersama-sama kami di dalam kebaktian kami pada pagi hari ini. Dan kami sangat bersyukur karena Anda memilih untuk menyertai kebaktian kami. Dan kami percaya dimanapun Anda berada saat ini, kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus beserta dengan Anda memimpin kita di dalam ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat pertama hingga yang ke-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah kerana kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Allah kita, Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata sahaja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh kerana kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kerana dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, selamat pagi kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan meneruskan pelajaran siri khotbah kita, yaitu iman yang lebih kuat. Dengan topik pada pagi hari ini adalah iman yang hidup, yang sudah dibacakan oleh Pastor Anzen seperti tadi dalam teks 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ada dua perkara yang umumnya menjadi penghalang kepada iman Kristen, yaitu kemunafikan dan kekristenan kulit. Di mana kemunafikan ini bermaksud kamu tidak melakukan apa yang kamu katakan. Sebagai satu contoh, jangan mencuri, tapi kamu mencuri. Jangan berbohong, tapi kamu berbohong. Perilaku seperti ini menggambarkan seperti suatu peribahasa yang seringkali kita dengar, yaitu seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, perkara yang kedua di sini adalah kekristenan kulit. Ini merupakan orang Kristen yang hanya pada nama sahaja, di mana Kristus tidak ada hubungan langsung dengan hidup mereka. Kristen kulit mengambil satu peningkatan minimal terhadap imannya, yaitu hanya memenuhi kewajiban kekristenan mereka. Contohnya, hanya pergi ke gereja pada hari Ahad, hanya mengikuti kelompok sel, atau hanya datang ke gereja pada masa musim perayaan Christmas. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, itu sebabnya pada pagi hari ini kita ingin belajar daripada kehidupan jemaah di Tesalonika,
Di mana pada masa gereja mula-mula, ya, gereja di Tesalonika telah dikenal pasti akan kekuatan dan kesaksian mereka. Mereka tidak mempunyai kekayaan atau kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, namun mampu memberi kesan atau impak ke atas seluruh daerah Makedonia dan Akaya. Mereka tidak mempunyai kekuatan politik dan ketenteraan, namun mereka mampu menggegarkan seluruh dunia. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, itu sebabnya dalam siri iman yang lebih kuat ini kita akan belajar dari jemaat Tesalonika. Bagaimana mereka hidup sepadan dengan pengakuan iman mereka. Mereka mempunyai iman yang hidup, bukan hanya sekadar beragama. Iman yang hidup ini telah mengubah kehidupan mereka, cara berpikir, tindak balas, dan hidup keseluruhan mereka. Dan pada akhirnya menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja di dalam hidup mereka. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita semua untuk menyelam, untuk mempelajari firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, marilah kita melihat bersama-sama beberapa ciri-ciri mengenai iman yang hidup. Yang pertama di sini adalah pertemuan dengan Allah. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang keenam berbunyi demikian. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, apakah yang membezakan antara iman yang hidup dan kekristenan kulit? Adalah pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah adalah suatu pengalaman yang nyata, ketara dan dalam. Pertemuan dengan Allah ini akan mengubah seluruh pribadi orang tersebut. Dan hal ini tidak hanya meyakinkan minda kita, tetapi ianya juga akan menyentuh dan membangkitkan roh yang ada di dalam kita. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, peristiwa ini benar-benar terjadi di Tesalonika, di mana jemaat Tesalonika diasaskan dan dibentuk oleh firman Allah. Roh Kudus yang bekerja dengan luar biasa di dalam diri mereka, dan keyakinan yang kokoh di dalam hidup mereka. Sehingga pengalaman dan pertemuan dengan Allah ini telah meneguhkan iman mereka. Bahkan penganiayaan dan penindasan pun tidak dapat sesekali memisahkan atau menghentikan mereka untuk terus mengikuti Yesus. Keadaan ini, saudara, dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam tulisannya dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang hormati dalam Yesus Kristus, ternyata pertemuan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika itu juga dialami oleh Rasul Yohanes. Seperti yang dicatat dalam 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Dikatakan, apa yang telah ada sejak semula,
yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Bagi jemaat di Tesalonika, Yesus sangat nyata bagi mereka. Kekuatan dan pekerjaan Roh Kudus adalah nyata dalam kehidupan mereka. Keyakinan mereka juga terus semakin nyata. Dalam arti kata lain, mereka mengalami realiti Allah secara pribadi. Iman mereka adalah iman yang benar dan hidup, dan bukan hanya agama keturunan atau hanya ikut secara buta-buta. Saudara, pertemuan dengan Allah ini adalah satu pengalaman yang nyata. Ianya ketara seperti apa yang dikatakan oleh para rasul sebentar tadi. Kami telah mendengar, melihat, dan menyentuh Kristus yang hidup. Ini seperti apa yang berlaku dengan Rasul Paulus, yang mengalami pertemuan yang dramatik akan hadirat Allah semasa perjalanannya ke Damsyik. Dan tentunya pengalaman yang hampir sama juga boleh kita lihat tentang Abraham yang bertemu dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang kita perlukan lagi sebagai orang Kristen pada hari ini. Mengapa, saudara? Karena ramai antara kita atau anak-anak kita membesar dalam gereja, mengikuti tata tertib Kristen, tetapi tidak mengalami pertemuan dengan Allah. Ramai antara kita ikut serta menyanyi dalam gereja, tetapi sayangnya kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hati kita. Kita ikut serta dalam aktiviti-aktiviti gereja, tetapi itu bukanlah apa yang kita inginkan. Tetapi itu apa yang harus kita lakukan. Saudara, hal ini menggambarkan sepertinya Allah itu jauh daripada hidup kita, saudara. Kita tidak dapat merasakan apa yang pemazmur rasakan di dalam kerinduannya akan Allah. Kalau kita membaca dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, perhatikan saudara, pemazmur di sini menuliskan tentang kerinduan hatinya akan pertemuannya dengan Allah. Dikatakan di sini, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Saudara, itu sebabnya kita perlu memastikan supaya iman kita itu terus hidup dan kuat. Mengapa, saudara? Karena sekiranya iman kita cetek, maka dengan mudahnya kita akan berkompromi atau menyimpang dari Allah apabila ada godaan atau pencobaan yang datang kepada kita atau ke arah kita. Oleh karena itu, saudara, saya dan saudara memerlukan suatu pertemuan dengan Allah secara pribadi. Ini yang pertama, saudara. Ciri yang kedua mengenai orang yang imannya hidup adalah dia menyatakan pertobatan yang benar di dalam kehidupannya, dalam tingkah lakunya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Mari kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Dikatakan di sini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada bahagian firman Tuhan ini ada 3 perkara
yang disebutkan di dalamnya, yaitu berbalik kepada Allah, melayani Allah, dan menantikan Kristus. Dan ketiga-tiga perkara ini dirangkumi. Yang pertama, masa lalu kita, yaitu berbalik kepada Allah dari cara hidup yang lama. Yang kedua, masa kini, aktif melayani Tuhan. Dan yang ketiga, masa hadapan, menanti dengan sabar akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Saudari yang hormati dalam Yesus Kristus, pertemuan yang benar dengan Allah akan menghasilkan perubahan atau transformasi di dalam hidup kita. Ungkapan Anda berbalik dari berhala-berhala kepada Allah itu menunjukkan tentang pertobatan. Perkataan berbalik dalam bahasa Yunaninya dikenali sebagai epistrepho, yang bermaksud Anda berbalik dari satu arah dan bergerak atau melangkah ke arah yang lain. Ini adalah tindakan secara sengaja atau tekad untuk mengubah arah tuju kehidupan Anda. Nah, saudara, izinkan saya untuk memberikan sedikit penjelasan lanjut mengenai perkara ini. Kita seringkali mendengar mengenai pertobatan. Kita membacanya dalam Alkitab, mendengar dari para pengkhotbah. Tetapi, apakah itu pertobatan sebenarnya? Ya. Apakah itu pertobatan? Saudara yang hormati dalam Yesus Kristus, pertobatan adalah lebih dari hanya menyesali atau rasa serba salah terhadap kesilapan, kegagalan, atau kesalahan yang dilakukan. Sementara penyesalan adalah sebahagian daripada pertobatan. Alkitab menggunakan dua gambaran ini untuk menjelaskan tentang pertobatan itu. Yang pertama di sini adalah kita seringkali mendengar pertobatan adalah dengan menggunakan istilah metanoia yang bermaksud perubahan pikiran atau akal budi atau minda. Hal ini dijelaskan dalam tulisannya oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita melihat di sini, saudara, yang pertama itu pertobatan yang melibatkan pembaharuan secara akal budi. Dan yang kedua adalah di sini dikatakan apa? Epistrepho. Epistrepho ini menggambarkan sesuatu yang berbalik dari satu jalan dan bergerak, melangkah ke arah yang lain. Sebagai satu contoh, saya sekarang menghadap ke sebelah sini. Lalu, saya berbalik, mengarah arah sebelah sini dan bergerak. Saya meninggalkan yang arah sebelah sini, saya menuju ke arah sebelah sini. Ini yang dikatakan epistrepho. Saudara, ungkapan berbalik ini lebih dekat dengan pemahaman orang Ibrani sebenarnya mengenai pertobatan. Di mana di dalam Perjanjian Lama, pertobatan itu bermaksud kembali atau berbalik kepada Allah. Dan konsep kembali atau berbalik kepada Allah ini dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan anak yang hilang. Di mana di dalam perumpamaan tersebut, anak yang hilang menyadari dan mengakui bahwa ia telah tersesat dari hala tuju hidupnya dan sekarang bertekad untuk kembali kepada bapaknya. Dan hal ini menjelaskan, saudara, anak yang hilang itu berbalik dari sikap kepentingan dirinya dan kembali dan tunduk kepada bapaknya. Pertobatan dalam pemahaman orang Ibrani adalah seperti pulang ke rumah. Suatu gambaran yang sangat indah
mengenai Allah yang menginginkan kita pulang ke rumah kepadanya. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Kedua ungkapan ini, saudara, metanoia dan epistrepo, itu sangat jelas juga dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Rasul Paulus menggunakan kedua-dua ungkapan ini pada masa yang sama. Saya ingin membacakan teks ini dalam versi Borneo. Dikatakan di sini, saudara, oleh itu bertobatlah, metanoia, dan berpalinglah, epistrepo, kepada Allah, supaya dosa-dosamu dihapuskan, dan supaya masa yang memberikan kesegaran datang kelak daripada Tuhan. Ini adalah pertobatan yang Allah inginkan, saudara, daripada kita. Bukan hanya rasa bersalah atau menyesal, tetapi sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, yaitu mengasihinya, mengikuti, dan melayaninya seumur hidup kita, sambil sabar menantikan penggenapan tujuan atau rencananya di dalam dunia ini. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, ini adalah ciri yang kedua, pertobatan yang benar. Izinkan saya bertanya kepada kita semua, bagaimana dengan pertobatan kita, saudara? Ciri yang ketiga, saudara, adalah perubahan yang benar. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Dan karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita telah belajar bahwa ciri-ciri iman yang hidup adalah ada pertemuan pribadi dengan Allah dan pertobatan yang benar. Dan apabila kedua-dua perkara ini bekerja dalam hidup kita, saudara, maka kita tentunya akan mulai mengalami perubahan yang kekal, yaitu perubahan pemikiran, arah tuju dalam hidup kita, tingkah laku kita, bahkan tindakan kita. Di dalam petikan ini kita melihat bagaimana jemaat Tesalonika telah berubah. Mereka berbalik dari cara hidup mereka yang lama, yaitu mengikuti berhala-berhala atau agama lain, dan menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Mereka menjadi penurut atau pengikut para rasul dan Tuhan, yang bermaksud menjadi penurut-penurut Kristus adalah untuk menjadi sama seperti Kristus. Apa yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika ini, saudara, memiliki satu tekad yang sungguh-sungguh untuk berubah. Gambaran tekad ini dinyatakan atau tercermin dalam doa oleh Bishop Richard dari Chester pada abad ke-13 yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya lebih mengenali Engkau, lebih mengasihi Engkau, dan lebih dekat mengikuti Engkau hari demi hari. Dan oleh karena Yesus sangat nyata bagi jemaat
di Tesalonika, mereka tetap setia walaupun di tengah-tengah penganiayaan dan penderitaan yang sangat besar. Perubahan yang mereka alami di dalam hidup mereka telah membawa mereka jauh melebihi kesetiaan mereka. Sebagaimana yang telah saya katakan pada minggu yang lalu, saudara. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bertumbuh. Saudara, yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Jemaat di Tesalonika mulai menjadi teladan yang baik kepada pengikut-pengikut yang lain. Ketabahan mereka pada masa penindasan dan penganiayaan telah menjadi kekuatan dan inspirasi kepada orang-orang lain yang juga melalui masa-masa yang sukar, masa-masa penindasan dan penderitaan. Bukan hanya itu sahaja, saudara. Malah dikatakan kesaksian mereka juga telah tersebar jauh dan luas. Alkitab mencatatnya dalam seluruh Makedonia dan Akaya. Iman mereka, jemaat di Tesalonika, itu tersebar luas, ya, sampai ke seluruh daerah Makedonia dan Akaya. Kalau kita melihat pada masa kini dalam geografi, saudara, ianya meliputi negara atau wilayah Yunani dan sekitarnya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Pengalaman Kristen kita adalah kesaksian yang paling berkuasa dan efektif kepada dunia. Tiada seorang pun yang boleh mengambil pengalaman pribadi dari Anda, dari saya. Dan tiada seorang pun yang boleh mencabar realiti Allah di dalam hidup Anda dan saya. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali kita memiliki iman yang hidup. Dan untuk memelihara iman kita ini terus hidup, saudara, kita harus belajar untuk memiliki masa pertemuan dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Sebagai kesimpulannya, saudara, saya ingin menggalakkan atau mendorong kepada kita semua supaya memiliki rasa haus akan Tuhan. Dan berdoa supaya kita ada masa pertemuan dengan Allah. Supaya dengan demikian ini akan terus membara, menyemarakkan lagi iman kita di dalam Kristus. Sekiranya Anda bertanya kepada saya, saudara, bagaimana mengalami suatu pertemuan dengan Allah? Maka izinkan saya untuk memberikan beberapa langkah yang sederhana sebagai panduan atau pedoman di dalam hidup rohani kita untuk melihat atau menikmati pertemuan kita dengan Allah. Yang pertama di sini adalah, saudara, kita harus memiliki rasa haus dan kerinduan yang dalam untuk satu pertemuan dengan Allah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kita melihat di sini, saudara, pertemuan dengan Allah itu bermula dengan rasa haus kita dan kerinduan kita yang sangat dalam hati kita. Pertanyaannya adalah bukan sama ada Allah akan menjamah kita, tetapi sama ada kita ingin bertemu dengan Allah. Seperti mana contoh seorang bapa yang menantikan anaknya pulang ke rumah.
Bapa surgawi kita sedang menunggu kita kembali. Allah ingin kita ada tindakan untuk bertemu dengan Allah. Allah ingin kita punya kerinduan untuk mencari masa bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan membaca Alkitab. Ini yang pertama, saudara, yang boleh kita ikut. Yang kedua, kita tidak hanya memiliki rasa haus dan kerinduan yang dalam, tetapi kita juga harus punya, bila kita datang kepada Tuhan, kita harus ada kerendahan hati dan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Seperti mana yang dituliskan dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Ayat yang ke-10, perhatikan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Jadi kita tidak hanya menunjukkan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan itu berkenan, tetapi hati kita juga harus remuk, redam, hancur. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, dikatakan di sini, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, inilah keadaan hati seseorang yang merindukan jamahan Tuhan, yang merindukan pertemuan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita berdoa dan mohon kepada Allah untuk menyatakan dirinya kepada kita dan menyegarkan roh kita. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini prinsip, saudara, yang Allah nyatakan. Kita tidak hanya rindu, kita tidak hanya haus, kita tidak hanya memiliki hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan Tuhan, tapi kita harus belajar untuk minta supaya Tuhan menyatakan hadiratnya kepada kita di dalam hidup kita. Saudara yang dihormati oleh Yesus Kristus, di dalam kesempatan seperti ini, izinkan saya memberikan dorongan khususnya kepada kita yang berada di kawasan Pantai Timur Sabah. Dalam masa PKPP, ini memberikan peluang yang besar untuk kita melakukannya. Dengan berkurangnya pergerakan, kurangnya gangguan-gangguan, akan memberikan kita masa untuk berdiam diri dan mencari Allah, merindukan dan mendoakan jamahan kesegaran daripada Allah. Seperti mana yang dinyatakan dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk belajar seperti jemaat di Tesalonika. Di tengah-tengah kesusahan, iman mereka tetap hidup. Dan bagi kita yang ada pada masa sekarang,
dalam kita menanggapi atau meresponi keadaan yang kita alami sekarang. Marilah kita memberikan masa kita, mencari masa untuk bertemu dengan Tuhan. Supaya melalui pertemuan kita dengan Tuhan, kita tidak hanya disegarkan secara rohani, tetapi iman kita juga akan terus hidup. Dan apabila iman kita terus hidup, iman kita akan bertahan dan bertumbuh melewati pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, keadaan-keadaan yang masa sekarang yang mungkin bagi di antara kita adalah masa-masa yang susah. Oleh karena itu, saudara, marilah kita mencari Tuhan dan memastikan iman kita terus hidup. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar sebentar tadi. Kami percaya biarlah melalui firman-Mu iman kami dibangunkan, iman kami dikuatkan, dan kami semakin percaya akan Engkau, akan janji-janji dan pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa dan biarlah Engkau Tuhan terus menyertai kami. Kami bersyukur semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Di sini ada beberapa perkara yang sangat penting sebagai makluman kepada seluruh jemaat Tuhan. Yang pertama adalah minggu hadapan pada tanggal 18 Oktober jam 10 pagi kita akan adakan kebaktian perjamuan kudus. Dan kita mendorong kepada seluruh jemaat Tuhan untuk mempersiapkan segala elemen-elemen perjamuan kudus seperti mana yang kita sudah sedia maklum. Jika Anda adalah pertama kali mengikuti ibadah ini, Anda boleh melihat setiap elemen di dalam slide yang telah kita sediakan untuk Anda semua. Yang kedua adalah pertemuan doa secara dalam talian yang akan berlangsung pada tanggal 12, yaitu esok malam pada jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Jadi kami sangat mendorong kepada Anda yang ingin bersama-sama berdoa. Ya, marilah kita memuat turun aplikasi Zoom dan Anda boleh memperoleh pautan Zoom ini melalui pemimpin sel. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, Anda boleh merujuk kepada pemimpin sel Anda. Dan masanya adalah untuk kita memberikan persepuluhan dan persembahan kita kepada Tuhan. Kita percaya di dalam keadaan seperti ini, kita tahu banyak kesukaran dan juga cabaran yang berlaku di dalam kehidupan setiap kita. Tetapi marilah kita tetap memandang kepada Tuhan dan juga marilah kita tetap percaya dan setia di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Nah, Anda boleh menyerahkan persembahan Anda maupun persepuluhan Anda melalui dua cara. Pertama, Anda boleh melakukan pemindahan dalam talian atau deposit tunai kepada akaun gereja seperti yang tertera pada skrin Anda. Dan yang kedua adalah Anda boleh menggunakan aplikasi Bus untuk memberikan persembahan Anda. Ya, Anda boleh scan pada barcode yang tersedia pada skrin Anda. Masanya kita masuk di dalam doa
Dan kita akan berdoa bagi melawan penyebaran wabah COVID-19. Kita akan berdoa bersama-sama untuk campur tangan Tuhan menghentikan wabah ini. Kita berdoa untuk pertolongan ilahi, kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan hikmat kebijaksanaan kepada semua petugas barisan hadapan. Kita berdoa agar pegawai perubatan dan semua kemudahan adalah mencukupi bagi mempercepatkan proses penyembuhan pesakit COVID-19. Yang kedua, kita juga akan berdoa bersama-sama untuk Bapak Saudara Majilus yang merupakan salah seorang staf kita, karena beliau telah diserang stroke baru-baru ini. Marilah kita berdoa supaya pemulihan, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan Bapak ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk masalah COVID-19 yang semakin tersebar luas. Kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus penyakit ini tidak berkuasa. Dan biarlah Tuhan kami melihat bagaimana penurunan demi penurunan kes jangkitan terjadi. Karena kami percaya ini adalah campur tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat melawan penyakit COVID ini. Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan juga kepada seluruh petugas-petugas di barisan hadapan. Engkau menyertai setiap mereka Tuhan. Engkau melindungi setiap mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada setiap mereka. Berikan mereka hikmat di dalam menangani setiap keadaan, setiap situasi, dan setiap case penyakit COVID ini Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka sentiasa bersemangat dan kuat menghadapi cabaran demi cabaran untuk menentang penyebaran penyakit ini. Tidak lupa Tuhan kami berdoa, biarlah juga Engkau Tuhan mencukupkan segala keperluan, baik ianya adalah penyediaan keperluan, kemudahan-kemudahan, maupun setiap petugas-petugas Tuhan Engkau tolong, Engkau campur tangan, dan biarlah Tuhan semuanya tersedia, dan biarlah Tuhan penyakit ini dapat kami atasi, dan biarlah penyakit ini juga Tuhan dapat dilawan Tuhan, karena kami percaya biarlah semua ini Tuhan kami dapat merawat setiap mereka yang telah dijangkiti dan mereka mengalami kesembuhan, dan kami percaya ianya juga adalah perbuatan Engkau Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai setiap mereka yang bertugas, dan kami percaya biarlah Engkau tetap berserta dan melindungi mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Majilus Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa Tuhan Engkau pulihkan. Kami berdoa Tuhan setiap saraf-sarafnya dan juga dia Tuhan akan mengalami pemulihan. Kami berdoa biarlah stroke ini tidak berkuasa atas tubuhnya, tapi kami melihat pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Bagaimana dia melihat bagaimana pekerjaan Tuhan memulihkan setiap bahagian tubuhnya Tuhan. Bapa, kami berdoa Engkau tolong setiap mereka. Kami berdoa untuk keluarga juga, berikan mereka kekuatan dan berikan mereka penghiburan di dalam mereka menghadapi suasana yang sukar ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, kami percaya Engkau beserta, dan kami percaya Tuhan Engkau pasti menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami bersyukur dan menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi masanya untuk kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita sorakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Amin.
berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan bersama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Oh, oh. Haleluya, haleluya. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku.
Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Mari tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Beri kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hati-Mu.